Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, bekal kebenaran firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan pada pagi ini Tuhan, karena kami tahu di luar Tuhan kami tak mampu berjalan sendiri. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu muliakan Tuhan. Ya, muliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita semua sudah merasakan bagaimana indahnya, bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini kita orang-orang yang sudah menikmati segala sesuatu kemurahan Tuhan, baiklah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sekarang saatnya muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan, karena Tuhan sangat suka kepada orang yang memuliakan Dia. Di sini firman Tuhan mengatakan, jikalau ada orang yang berbicara, sebaiknya orang menyampaikan firman Tuhan. Jikalau ada orang yang melayani, sebaiknya ia melakukan dengan kekuatan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan bekal di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan firman-Nya bagi kehidupan kita, dengan tujuan agar kita mau memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa seringkali kita sulit untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan? Seringkali kita sulit untuk menyampaikan, karena seringkali pula kita masih belum melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan supaya kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan di sini, supaya Allah dimuliakan dalam sesuatu karena Yesus Kristus. Allah dimuliakan. Itu yang Tuhan minta bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Dan selanjutnya dikatakan, ialah, yaitu Allah yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan di sini pun di dalam 1 Korintus yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, yaitu lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Dengan tumpahan darahnya, Dia sudah membeli kita dengan harga yang sudah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu.
Inilah himbauan daripada Rasul Paulus. Muliakan Tuhan yang sudah berbuat sesuatu secara total untuk menebus kamu dari tempat yang penuh dengan dosa menuju satu hidup yang penuh dengan kemuliaan. Ini Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang dibayar lunas. Oleh karena itu, kita harus mengerti betapa kasih Tuhan itu terhadap kita, betapa besar cinta Tuhan itu terhadap kita. Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia masih memberkati kita semua. Ya, dikatakan ketika murid-muridnya dikumpulkan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, firman Tuhan menuliskan, ya, Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka, seakan-akan tidak sampai hati untuk meninggalkan kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan tahu hidup kita yang penuh dengan dosa ini, kita sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sebelum terangkat memberkati kita supaya dalam hidup kita ada kekuatan. Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan agar kita mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, agar kita mampu hidup untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, ini adalah kesempatan yang indah. Biarlah waktu yang singkat ini tidak kita lalukan dengan begitu saja. Kita tahu hidup ini adalah singkat. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sungguh tidak lama lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita mau pakai segenap hidup kita hanya untuk melayani Dia. Kita harus belajar senantiasa memuliakan Tuhan agar hidup ini berkenan di hati Tuhan. Hidup ini senantiasa hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa yang sudah diberikan untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan tidak ingin satu manusia pun hidup selalu di dalam lingkaran dosa. Firman Tuhan menuliskan, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat, waktunya sudah dekat. Tuhan selalu menunggu kedatangan kita, kehadiran kita, kerinduan kita untuk membawa diri ini lebih dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan khawatir dan Tuhan tahu kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tanpa kematian Kristus, tanpa kebangkitan Kristus, tanpa kasih Allah yang luar biasa itu yang diberikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, tak seorang pun akan selamat. Ya, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya pagi hari ini, bukankah kita ini adalah orang-orang yang percaya? Tapi seringkali kepercayaan kita ini justru diwarnai dengan berbagai kelemahan yang terpengaruh di dalam hidup kita sehari-hari. Beban-beban berat yang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga selalu membebani dalam hidup ini. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan senantiasa. Di dalam kita memuliakan Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru.
ada Roh Kudus yang menopang dalam kehidupan kita. Yang penting bagi kita, muliakan Tuhan. Percayalah akan segala janji-janji kebenaran firman Tuhan. Agar hidup kita benar-benar kita boleh mengalami, menikmati hidup yang penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Sehingga janji kebenaran firman Tuhan itu benar-benar boleh kami nikmati dalam hidup ini. Dan kami boleh tetap memuliakan Tuhan di dalam semua dan sepanjang aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberi kekuatan, membuka hati kami, membangkitkan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kami, agar kami boleh tetap memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kami, lewat apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.